Ternyata bukan Poco F loh guys, Xiaomi Ultra apalagi Redmi Note yang mahal-mahal. Ternyata HP Xiaomi yang paling laris di dunia ini adalah Redmi C Series. Ya selama 2 tahun belakangan ternyata Redmi C Series ini selalu langganan 10 besar HP terlaris di dunia guys. Dan itu cukup mengejutkan karena mengingat HP Xiaomi itu kan banyak yang speknya monster-monster dan bagus-bagus. Terus saking larisnya akhirnya mereka rilis lagi seri terbarunya dengan harapan seri yang ini bisa tuh ngikutin jejak seri-seri sebelumnya, namanya adalah Redmi 15C. Tapi pertanyaannya balik lagi, emang apa sih yang ngebuat Redmi C Series ini sekarang jadi laris banget? Apakah memang dia enak nih kalau dipakai untuk sehari-hari? Jadi langsung aja kita bahas guys ya Redmi 15C ini. Oke, untuk HP sendiri setelah gue cobain langsung, sebenarnya ada satu alasan yang ngebuat Redmi C Series ini sekarang jadi rame banget dibeli orang. Dan itu ternyata, seri ini ternyata emang beneran selengkap itu guys. Kayak dia langsung dikasih tahan air, ada NFC, layarnya jumbo, baterainya juga super besar, dan lain-lain. Padahal harganya itu terhitung terjangkau di angka 1 jutaan doang. Tentu aja masih ada kekurangan yang bakal kita bahas di video kali ini. Tapi untuk harga terupdate-nya nih ya, kalian bisa cek aja langsung di link di kolom deskripsi. Karena kadang-kadang harganya itu bisa lebih murah lagi karena suka ada promo. Nah pertama-tama mungkin langsung kita bahas dari luarnya dulu. Kalau dari luar sih bisa dibilang dari zaman 13, 14C, dan 15C ini ternyata bodinya itu selalu dikasih desain yang on trend. Dan gak cuma sesuai tren doang, tapi dia juga langsung dikasih pilihan warna yang cantik-cantik seperti yang gue pakai ini nih contohnya. Yang bahkan pas gue tunjukin ke pacar gue, dia langsung suka guys karena dia bilang ini warnanya cantik juga ternyata. Dia bilang sih warna kayak gini bakalan cantik banget kalau dipakai oleh cewek. Tapi untuk cowok tenang aja, pilihan warnanya itu ada banyak. Jadi kalian bisa langsung pilih aja warna yang lain kalau nggak cocok dengan warna yang ini. Terus pas dipegang ternyata feel in handnya ini ternyata gokil juga guys. Karena walaupun ini harganya cuma 1 jutaan, feel bodinya ternyata solid dan finishingnya juga terasa mantap. Bahkan gua rasa ini feelnya tuh terasa kayak sama kayak HP 3-4 jutaan dan nggak terasa kayak HP 1 jutaan sama sekali. Dan yang gue suka juga nih ya, walaupun dimensinya itu mirip dengan 13 dan 14C, ada plot twistnya guys, ternyata baterainya jadi gede banget sekarang di 6000 mAh. Ini gokil sih, walaupun sekarang baterainya jauh lebih besar, ternyata dimensinya tetap dibuat sama, jadi nggak dibuat lebih tebal sama mereka. Tapi yang lebih gila lagi sebenarnya ada di fiturnya. Soalnya walaupun ini harganya guys cuma 1 jutaan, ternyata fiturnya dikasih yang segudang. Bahkan terhitung super lengkap juga nih, soalnya selain dia udah dikasih fingerprint di bagian kanan, jack audio di bagian bawah, dan micro SD card slot di bagian kiri, ternyata HP ini juga dikasih NFC. Bahkan dia juga dikasih ketahanan air dan debu yang terhitung tinggi juga di IP64. Dan dua fitur itu beneran jadi pembeda banget, khususnya untuk di Jakarta ya guys ya. Soalnya dua fitur tadi itu beneran kepake banget. Apalagi buat teman-teman yang suka naik KRL atau suka keluar masuk gedung di Jakarta, itu beneran kepake banget. Belum lagi seri ini juga punya satu ciri khas yang sulit banget ditolak oleh masyarakat Indonesia, dan itu adalah paket penjualannya yang ternyata super lengkap. Bahkan nggak cuma dikasih free case dan screen protector doang, dia juga bahkan dikasih chargeran yang outputnya itu super tinggi di kelas harganya, yaitu di 33 watt. Walaupun sebenarnya chargernya masih sama dengan Redmi 14C, tapi di HP 14C itu HP-nya cuma support chargeran 18 watt. Sedangkan HP Redmi 15C ini udah support 33 watt chargerannya. Jadi walaupun chargerannya sama, di sini pengecasannya bakal terasa lebih cepet lagi dibandingkan dengan 14C. Sedangkan kekurangannya di sini ternyata memang nggak ada infrared blaster guys, yang selama ini emang jadi ciri khas HP-HP Xiaomi. Walaupun kalau dilihat secara keseluruhan, gua rasa dari segi body, fitur, dan paket penjualannya bisa dibilang ini tetap jadi yang paling menarik di kelas harga sejutaan. Apalagi NFC-nya ini loh beneran jadi daya tarik yang kuat banget di kelas harga segitu. Tapi alasan lain juga yang ngebuat Redmi C ini sekarang jadi menarik ya di mata orang-orang itu adalah karena pilihan RAM dan storage-nya itu dikasih langsung yang besar-besar. Yang base modelnya aja langsung dikasih storage 128GB dengan RAM 6GB plus 6GB. Walaupun sebenarnya yang menarik ada di varian tertingginya di mana storage-nya itu udah 256GB dengan RAM 8 plus 8GB. Dan agak beda dengan orang-orang, gue pribadi lebih suka HP sejutaan itu dapat storage yang lebih besar dibandingkan dapat prosesor yang lebih kencang. Alasannya simpel aja, karena HP sejutaan itu sekencang-kencangnya HP sejutaan, perbedaan performanya itu paling tipis banget dengan yang lainnya. Dan alasan kedua untuk 2025, gue rasa 128GB itu terlalu sempit kalau mau bebas install aplikasi dan nyimpen data pribadi jangka panjang di HP-nya. Jadi gue seneng nih di sini tuh ada opsi yang 256GB. Bahkan ya kalau dirasa kurang di sini juga ada opsi SD card sampai 2TB. Jadi untuk segi penyimpanan gue rasa HP ini udah
terbilang salah satu yang paling lega nih di kelas harganya. Tapi kalau cuma storage doang, satu hal yang juga ngebuat Redmi C ini agak beda kalau dibandingkan dengan HP sejutaan yang lain, itu adalah karena layarnya. Di saat yang lain itu layarnya 6,7 inch, yang ini langsung dikasih lebih gede di 6,9 inch. Dan itu mantap karena view yang lebar kayak gini ngebuat HP ini jadi enak ya untuk dipakai ngapain aja, terutama untuk kerja atau nonton-nonton yang mana emang lebih enak dan lebih nyaman kalau dilakuin di HP yang ukurannya besar kayak gini. Refresh rate-nya juga di sini ternyata udah 120 Hz ya, walaupun high refresh rate-nya itu cuma terasa di bagian setting dan home screen doang, tapi udah terhitung lumayan lah ya ngebuat animasinya kelihatan lebih smooth. Dan untuk speakernya sendiri ternyata di sini tentu aja udah single speaker ya guys ya, belum dual speaker. Tapi di sini ada fitur volume 200% yang gua rasa bakal kepake banget kalau kita misalkan teleponan pakai loudspeaker di tempat-tempat yang rame kayak di pasar contohnya. Ya walaupun sebenarnya kualitasnya sendiri ya standar-standar aja guys ya, tapi lumayan banget lah ada fitur-fitur yang ngebantu untuk pemakaian sehari-hari. Terus walaupun layarnya besar dan refresh rate-nya tinggi, ternyata daya tahan baterai HP ini terhitung luar biasa juga nih. Sebagai perbandingan aja, HP jutaan yang kemarin gue bahas di video sebelumnya itu kalau dipakai seharian cuma bertahan selama 7 jam guys. Sedangkan HP ini dipakai selama 8,5 jam, baterainya itu ternyata masih sisa sekitar 20% guys. Yang udah terhitung mantap banget kalau dipakai untuk kerja atau streaming seharian, sesuai lah ya dengan kapasitas baterainya yang memang terhitung besar banget. Tapi yang gue suka juga, walaupun di sini kapasitas baterainya besar, ternyata pengecasannya nggak lambat. Bahkan terhitung cepet di sini karena dia udah terisi 80% dalam waktu pengecasan 50 menit. Bahkan cuma butuh waktu 1,5 jam doang untuk ngecas dari 0 sampai 100%. Ini terhitung cepet guys di kelas harga segitu. Dan HP ini juga ternyata bisa dipakai untuk ngecas TWS dan juga wearables yang lain. Walaupun sayangnya kita butuh kabel khusus, nggak bisa pakai kabel charger bawaannya. Soalnya untuk ngecasnya dia butuh kabel khusus yaitu USB-C to USB-C yang untungnya gue punya. Jadi ini bisa kepake nih di HP ini. Terus untuk kameranya, walaupun di sini lubangnya ada 2, ternyata yang dipakai cuma 1. Soalnya yang bawah ternyata cuma kamera pendukung aja, sedangkan kamera utamanya yang atasnya ini nih yang resolusinya udah 50 megapiksel dan dia juga punya kamera selfie yang resolusinya 8 megapiksel. Tapi pertanyaannya gimana nih hasil kameranya? Dan setelah gue cobain sih bisa gue bilang hasil fotonya ternyata ciri khas Xiaomi banget ya, dimana kontrasnya itu sedikit lebih tinggi. Dan itu justru bagus karena biasanya HP di harga segini hasil fotonya itu agak butek warnanya, sedangkan di sini justru kelihatan lebih hidup dengan ton warna yang masih cenderung natural. Walaupun yang noise di fotonya sebenarnya masih terlihat dan ketajamannya terhitung biasa, tapi overall sih untuk harga 1 jutaan gua rasa ini udah terhitung aman aja, apalagi kalau dipakai untuk kerja atau dokumentasi kegiatan sehari-hari. Oke, untuk videonya ini kamera depannya guys, resolusinya 1080p 30 fps. Kebetulan gue sekarang lagi di Orient Hotel dan sekarang jam 4 sore guys. Dan di situ jalanan dan banyak banget mobil motor. Jadi kan nggak bisa nilai nih kualitas suaranya, apalagi di sini juga banyak musik dan lain-lain, banyak exhaust AC. Jadi kalian bisa lihat gimana kualitas suara dari Redmi 5C ini. Nah, untuk kamera belakangnya sendiri kira-kira kayak gini guys. Ini 1080p 30 fps. Kalian bisa lihat gimana hasilnya. Tadi sih udah gue cek ya, kayaknya sih kamera depannya bagus. Dan ini menurut kalian kira-kira gimana guys. Dan kalian juga cukup bisa nilai gimana kualitas suaranya kalau pakai kamera belakangnya. Dan kita juga coba nanti untuk jalan-jalan untuk uji stabilisasi dari video kamera belakangnya kayak gini contohnya. Dan untuk stabilan sendiri kira-kira kayak gini ya guys. Ini 1080p 30 fps. Gue pakai satu tangan doang. Kalian bisa lihat ini gue pakai coba untuk fokus test juga. Ini hasil fokus tesnya lumayan ya, cukup cepet juga autofokusnya. Sejauh ini sih pas gue cobain untuk jalan kayak gini ya, stabilannya sih menurut gue oke-oke aja sih, bukan yang paling stabil tapi setidaknya nggak terlalu getar-getar banget. Jadi kalau dipakai untuk jalan masih aman-aman aja. Dan untuk kondisi malam kira-kira kayak gini guys. Untuk kamera belakangnya, videonya 1080p 30 fps. Tadi sih udah gue lihat ya hasilnya, ternyata emang ya normal-normal aja untuk harga jutaan. Emang hasilnya itu seperti ini. Apalagi ini karena resolusinya juga cuma di Full HD. Dan kalian juga bisa lihat noise-nya juga, background di belakang juga kelihatan agak sedikit blown out ya, karena SDR-nya memang nggak secanggih HP-HP yang harganya 2 jutaan ke atas. Tapi itu normal sih untuk HP sejutaan. Ini menurut gue masih oke-oke aja lah. Sekarang kita coba untuk kamera depannya.
Dan untuk kamera depan yang kira-kira kayak gini guys, ini resolusinya 1080p 30fps dan di kondisi malam ini emang dia hasilnya emang nggak begitu mantep ya, karena emang noise-nya juga lebih tinggi dan juga detailnya nggak sekenceng apa HP-HP yang harganya itu 2 jutaan atau 3 jutaan ke atas. Tapi ini completely normal karena kan emang sejutaan biasanya hasilnya segini, dan menurut gue sih hasilnya masih bisa dipakai sih kalau untuk daily report atau misalkan juga untuk story-story WhatsApp gitu. Kalau menurut kalian kira-kira gimana guys? Terus untuk performa kesehariannya ternyata HP ini sekarang udah dikasih Xiaomi HyperOS 2.0 yang awalnya itu gue pikir mirip dengan UI di flagshipnya Xiaomi 15 atau Poco F dan lain-lain. Walaupun ternyata gue salah, soalnya tampilannya sebenarnya lebih mirip dengan UI Xiaomi yang lama. Walaupun ya sebenarnya nggak apa-apa juga karena ini kan versi yang memang lebih enteng dari versi flagshipnya. Jadi performa sehari-harinya masih terasa responsif, bahkan masih aman juga nih pas dipakai untuk multitasking. Jadi performanya masih tetap bisa diandelin kalau dipakai untuk daily. Paling minusnya di UI-nya ini ternyata masih ada iklan di beberapa aplikasi bawaannya. Walaupun untungnya ya gue nggak pakai aplikasi bawaannya guys, karena gue lebih suka pakai aplikasi yang dari Google aja. Terus untuk performa gamingnya, HP ini udah pakai prosesor 4G yang namanya The Helio G81 Ultra yang pas gue cobain main Mobile Legends ternyata di sini masih bisa guys. Dimana tuh settingan low dan frame rate 60 fps ini masih dihitung playable banget. Jadi kalau budget kalian mepet untuk beli HP sehari-hari yang bisa main game juga, ini bisa jadi opsi nih. Tapi gue nggak rekomendasiin kalian ya guys ya untuk main game yang lebih berat dari Mobile Legends di HP ini. Contohnya kayak Genshin ya, walaupun bisa dimainin di sini, tapi performanya sebenarnya nggak terlalu lancar. Jadi kalau kalian pengen main game-game sekelas Genshin, ada baiknya kalian ngambil HP Xiaomi yang harganya di 4 jutaan ke atas. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan lagi, sebenarnya HP ini udah terhitung mantap guys ya. Alasannya simple aja, biasanya kan HP sejutaan itu cuma dipakai untuk kerja atau kegiatan sehari-hari yang simple-simple doang. Sedangkan ini untuk memakai sehari-hari udah terhitung mantap nih, soalnya mulai dari desainnya itu udah terhitung cakep, fitur-fiturnya lengkap, terutama buat orang yang tinggal di Jakarta. Layarnya jumbo, baterainya juga super badak untuk kerja dan nonton seharian. Plus kamera dan performanya juga udah terhitung sangat bisa diandalkan dan udah lancar lah ya kalau dipakai seharian dan main game-game ringan. Jadi secara keseluruhan sangat wajar sih kalau Redmi C ini selama 2 tahun belakangan masuk ke 10 besar HP terlaris di dunia. Karena selain harganya terjangkau, ternyata HP-nya juga terhitung lengkap dan sangat minim kompromi yang gue rasa cocok banget nih buat orang-orang yang nyari HP sejutaan untuk pemakaian sehari-hari atau untuk HP kerja mereka. Tapi kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys Redmi 15C ini? Apakah ini HP yang bagus atau biasa aja? Coba komen di bawah dan jangan lupa juga subscribe guys ya, biar nanti kita bisa ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.